Masya Allah. Ini tanda nih. Allah cinta kepada kita. Tandanya Allah tekan kita. Makanya kita kudu pandai bersyukur. Mana itu nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala kita patut syukuri. Nikmat Allah yang patut kita syukuri adalah ketika kita menjadi umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kata sama, aduh mau bayar jasa Muhammad nggak kebayar. Ini kata pengarang kita Diniyah Al-Imam Irsyad Al-Habib Abdul Haddad mengatakan, seandainya bola matamu, ini mata kita nih, kita put, kita jadiin roda untuk berjalan menuju Madinah, kuburan Nabi. Sampai di Madinah kita bilang, ya Rasulullah, terima kasih ya Allah. Kan aku Madinah ini. Ya, belum kebayang. Belum kebayang. Kenapa? Begitu jasa-jasa baiknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita wajib mencintai Nabi Muhammad. Kenapa kita mencintai Nabi Muhammad? Karena dipastikan orang yang cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipastikan akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Salat kita banyak kekurangannya, puasa kita banyak cacatnya, ibadah-ibadah kita banyak aibnya, banyak kekurangannya kita. Ya, salat kita kurang khusyuk, kurang maksimal, kurang tawajjuh. Puasa kita, ibadah-ibadah kita. Kita berharap mudah-mudahan dengan adanya jalinan cinta kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini bisa menjadi sebab apa yang Nabi pernah katakan, anta ma'aman ahbab. Jika ada orang pedusunan bertanya, ya Rasulullah kapan kiamat? Rasulullah tanya, punya persiapan apa kamu ngadepin kiamat? Ma adatullah illa anni uhibbullah Rasulullah. Saya nggak punya persiapan apa-apa, cuma saya cinta kepada Allah dan Rasulnya. Kata Nabi, anta ma'aman ahbabta. Kamu ini akan bersama orang yang kamu cintai. Makanya kita dididik oleh guru kita, dididik di dalam pengajian, dididik peringatan Maulid untuk dapat mencintai Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa itu cinta Nabi Muhammad? Oh, mencintai merupakan dari agama, merupakan asas fondasi agama. Intinya agama adalah cintai Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu perlu maulid kita. Kenapa harus perlu maulid? Tiap subuh kita baca maulid. Nggak apa-apa, nggak tahu maksud, nggak paham artinya, tapi maulid yang kita baca itu kan rahmat Allah dan rahmat bakal. Kenapa? Karena kan zikr salihin tanzilur rahmah. Sebut satu saja orang soleh maka bakal turun rahmat. Bagaimana kalau di masjid itu yang disebut bukan lagi orang soleh, tapi yang disebut rajanya orang. Nabi Muhammad sallallahu alaihi rajanya orang turun tuh ke berkah, turun. Makanya perlu sekali Bapak-bapak kita mengadakan maulid. Kita semangat. Nanti kita insya Allah berapa tuh? 18. Ini apa? November. Saya ingin memberikan spirit, memberikan semangat. Yang tanya-tanya buat apa sih maulid? Daripada maulid mendingan juga nyantunin yatim, nyantunin fakir miskin. Ini omongan bahaya nih. Bener, orang awam nih kadang-kadang ya begitulah, nggak dekat sama ulama, nggak hadir ngaji. Jadi kadang-kadang ibadah orang tuh suka dipindah-pindahin dari satu ibadah yang satu menuju ibadah yang lain agar yang ibadah ini ditinggalin. Buat apa sih umroh melulu, ke Mekah melulu, mendingan juga nyatun yatim. Kita nggak tahu, siapa tahu dia punya kerinduan yang tinggi sama Nabi, nggak sanggup kalau nggak umroh setahun harus berangkat.
cintanya sama Nabi. Bisa jadi begitu. Lah disantunin fakir miskin. Apalagi sekarang Palestina lagi membutuhkan. Iya nanti ada waktunya. Ada saatnya orang itu untuk memberikan santunan yatim, fakir. Tapi perlu juga umroh untuk ziarah makam Nabi, ngobatin rasa. Perlu juga maulid. Begitu. Jangan sampai itu ibadah di stop. Jangan sampai itu ibadah dihalangi dengan ibadah yang lebih sempurna, lebih bagus, lebih sempurna. Nah justru kita tahu keutamaan nyantunin yatim, nyantunin fakir miskin itu dari sebab informasi yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad. Ya perlu kita maulid kalau begitu. Jangan sampai ngomong begitu, bahaya. Jadi soal mau nyetop maulid, mau nyetop orang umroh, ziarah ke makam Nabi, jangan, biarin aja. Nanti juga ada waktunya. Sebab ada orang, mungkin saya pernah cerita di sini atau belum saya cerita. Ada orang waktu hidupnya nih bener peduli sama yatim, peduli sama fakir miskin, peduli sama pembangunan masjid, peduli sama pembangunan pesantren-pesantren. Dia bangun pesantren-pesantren, dia bangun majelis-majelis, dia bangun masjid-masjid. Karena dia orang kaya, banyak duitnya, dermawan dia. Sama yatim piatu, sama fakir miskin, banyak bantu. Suatu saat dia ngimpi. Ngimpi dalam ketemu Nabi Muhammad SAW. Akhirnya dia memperkenalkan diri bahwa dia Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, bagi dalam mimpi Rasulullah katakan, maaf saya nggak kenal sama kamu. Ya Allah, dikata nggak kenal itu paling pedihnya musibah ketika kata Nabi, maaf ya aku nggak kenal sama kamu. Allah. Dalam tidur dia terbangun ketakutan, keringetan, keringet dingin, ketakutan dia. Kenapa? Nabi nggak kenal. Nyantunin bangun pesantren di mana-mana. Pokoknya ya dermawan, orang cinta sama dia. Tapi dalam Peter nakal, ngerikan. Kenapa? Habis sama dia. Akhirnya dia bilang, harus ketemu ulama ini. Bangun tidur, harus ketemu. Berangkat ulama. Begitu berjumpa dengan ulama, dia curang, ketakutan. Apa kata ulama? Oh, barangkali kamu kurang sholawat sama Nabi. Wah, saya bukan lagi kurang sholawat, saya emang nggak demen sholawat. Mulut maulid saya nggak demen. Wah, ini bahaya nih. Udah cepetan sekarang, banyakin baca sholawat. Sebab tunin banyak ya, bantu-bantu masjid kalau nggak ta'aluk sama Nabi, ini nol besar nih. Waduh bahaya nih, nol besar. Akhirnya mulai saat itu dia banyak baca sholawat. Dia ada maulid, dia bantu maulid. Udah singkat cerita, ya singkat cerita, ini orang nggak lama kemudian dia ngimpi lagi ketemu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu dia ketemu Nabi Muhammad SAW, belum lagi dia ngomong ngaku saya umatmu, Rasulullah langsung bilang duluan. Apa kata Rasulullah? Nah sekarang saya kenal sama kamu, kamu betul umat saya. Karena orang yang saya kenal adalah seukuran berapa banyaknya dia sholawat kepadaku, maka akan aku kenal wajah itu. Jadi wajah yang kagak asing di telinga Nabi, di wajah Nabi adalah orang yang banyak sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Bapak ya, ada waktu banyakin sholawat sama Nabi. Maksud kita pengen banyak sholawat adalah dengan kita bikin maulid. Kita kalau bikin maulid sholawatnya banyak tuh, lagi-lagi sholawat, lagi-lagi sholawat. Kenapa? Karena memang dalam sholawat itu banyak amal ibadah kita yang menjadi sebab diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita jadi umatnya nih kudu banyak bersyukur ya. Alhamdulillah. Kita kalau itu nggak kita bayar, kita nggak kebayar tadi dengan roda mata kita, gimana cara bayarnya? Ya walhasil kita banyak bersyukur kepada Allah. Ada wiridan nih yang kalau kita baca akan melelahkan ya 40 hari, 40 subuh, nyatetnya malaikat kepada apa yang kita ucapkan. Ikutin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam
ma huwa ahluh. Ini kita Pak untuk meminta kepada Allah Ta'ala memberi balasan Nabi Muhammad untuk dibalas jasa-jasa baik. Kita nggak bisa balas, kita hanya minta kepada Allah, dan Allah yang membalas jasa-jasa kebaikan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu ya. Ya, coba jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluh. Lagi jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluh. Itu artinya jazallah, semoga Allah membalas anak daripada kita semua yang udah dapat nikmat ya akan Nabi Muhammad SAW ma huwa ahluh, akan apa ya yang ya Nabi Muhammad ahli untuk dibalas. Mudah-mudahan dengan kalimat itu yang sering kita ucapkan setiap habis sholat 5 waktu ya, mudah-mudahan Allah tambahkan derajat setinggi-tingginya untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau pada pertemuan lalu kita membahas tentang keistimewaan Nabi Muhammad, nah sekarang kita mau ngomong sedikit daripada keistimewaan menjadi umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa itu keistimewaan umat Nabi Muhammad? Itu dijelaskan di dalam kitab Dalailun Nubuwah lil Imam Abu Nuaim Al-Asfihani, yang ini sanadnya bersambung kepada Al-Imam kepada salah seorang sahabat Nabi yang bernama Abu Hurairah. Dinyatakan katanya dulu Nabi Musa pernah buka lembaran Taurat. Di lembaran Taurat itu Nabi Musa mendapatkan ada satu kelompok umat manusia yang Allah Subhanahu wa ta'ala ridho dengan memasukkan mereka ke dalam surga yang amalannya sedikit sekali, tapi Allah ridho dengan amalan yang sedikit itu karena mereka itu ridho pula dengan pemberiannya ya yang sedikit pula daripada fasilitas dunia ini. Ketika dapat yang sedikit mereka senang, mereka ridho, maka Allah pun ridho dengan memasukkan mereka ke dalam surga dengan amal yang sedikit. Nabi Musa minta, ya Rob, ini orang jadi ini umat saya, pok ini jadikan umat saya. Apa kata Nabi ya? Kata Allah, hai Musa, itu adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Bapak ya, jadi besok ada umat Nabi Muhammad yang hanya punya modal masuk surga hanya kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah, masuk surga. Kenapa? Waktu di dunia nggak pernah komplain sama Allah, kok saya dapat segini dunia saya, kok ini aja nggak sedikit banget, nggak pernah. Dia walaupun dapatnya senangnya bukan main, puasnya bagaimana bukan main. Kenapa? Karena yang ngasih Allah. Jadi dia lihat bukan nikmatnya, yang ngasihnya. Kayak kita misalnya Pak, dikasih sama gubernur pulpen yang hitam itu yang 2000, ya enggak? Itu karena yang ngasihnya gubernur, maka itu pulpen nyantek aja di kantong sini. Ketemu orang-orang besar juga, ketemu camat wali kota pakai aja. Ada orang tibang pilot nyantel aja tuh. Iya sih cuman pilot, tapi dia yang ngasihnya. Emang siapa yang ngasih? Yang ngasihnya gubernur. Oh boleh jadi berkesan walaupun cuma sekedar pilot, yang ngasihnya gubernur. Kita dapat nikmat sedikit banget, kecil banget, tetap gede di hati kita. Kenapa? Karena bukan lihat nikmatnya, yang ngasihnya Allah gitu. Yang ngasihnya Allah, maka dia puas, dia senang, maka Allah pun akan puas, akan senang begitu ya, dengan memasukkan dia ke dalam surga meskipun punya la ilaha illallah. Itu kalau kita baca Modibah itu kan ada kelompok tuh umat Nabi Muhammad ya, sulusun katanya, ada sepertiga dari kelompok umat Nabi Muhammad itu nggak ada dosanya sama sekali,
amal kebaikan semua. Padahal jannata bighairi hisab, masuk surga tanpa hisab. Ada lagi kelompok yang kedua, beramal soleh ada, bikin dosa juga ada juga. Kayaknya kita itu orangnya ya, bener nggak? Kita bikin ibadah juga, bikin dosa juga. Kalau tadi kelompok pertama hidup nggak ada dosanya, ya Allah ada ya ada. Ini ada meninggal dunia punya amal bawa dosa juga. Begitu di hari kiamat karena umat Nabi Muhammad diampuni dosa-dosa mereka, fayughfaru lahum, diampuni dosa mereka, masuk surga aja. Bahkan yang lebih parah lagi, ada yang kelompok yang ketiga, sulusun sepertiga yang terakhir ini. Kenapa? Ya, mereka itu asrafu ala anfusihim. Mereka ini terlalu ngikutin hawa nafsu. Kagak ada amal kebaikan, ngikutin nafsu aja. Ghairu annahum yashhaduna alla ilaha, cuma mereka punya amal itu 2 kalimat syahadat, yakin mantap di hatinya. Maka Allah katakan, aku nggak akan sama orang yang punya 2 kalimat syahadat sama yang kagak punya sama sekali. Aku akan katakan kepada mereka, adkhilul jannata birahmati, masuklah kalian semua ke surga dengan rahmatku. Masuk ke surga semua. Sebab apa? Sebab mereka adalah menjadi umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita bapak-bapak termasuk menjadi umat Nabi Muhammad, hendaklah kita banyak ridho ya dengan pemberian Allah yang sedikit daripada dunia. Yang namanya kita kadang-kadang orang yang tukang ngaji itu kan orang rajin ngaji, orang rajin ibadah, itu kan dunianya didikit. Iya, didikitin dunianya. Emang kenapa didikitin? Lah dunia ini racun, jadi racunnya jangan banyak. Kalau racunnya dipepar dia imannya, makanya disekat sedikit. Mau ini dijaga, mau ini dihalangin, mau ini dihalangin. Ya dunia seperti itu dipersulit ya. Tapi dia semakin seneng aja gitu sama Allah. Kenapa? Karena yang ngasih Allah, bahkan dikit juga orang yang ngasih Allah model kayak saya, Allah sampai masih perhatian ngasih, udah saya ridho. Maka Allah pun ridho dengan memasukkan dia ke dalam surga dengan amalan yang sedikit. Makanya kalau kita betul-betul menjadi Nabi Muhammad, jangan banyak ngeluh, jangan banyak ngedumel, jangan sedikit. Karena kita udah dapat jatah yang jauh lebih besar. Apa itu? Menjadi umatnya Nabi Muhammad. Makanya wajah kita kudu cerah, kudu senang. Kamu senang terus, ceria terus, bagaimana saya nggak cerah, bagaimana saya nggak senang. Jadinya menjadi umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini di antara tanda yang pertama. Kemudian Nabi Musa gini, tanda yang kedua. Apa yang tanda kedua? Aku dapatin ada satu kelompok besok di padang mahsyar, dia punya wajah kayak bulan purnama terang benderang. Kata Nabi Musa, ya Rabb, yang ini aja dah jadi umat saya. Ini juga umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia punya wajah terang. Nanti kalau yang wajahnya terang di hari kiamat, itulah tandanya umat Nabi besar Muhammad. Sering wudhu dia. Dari wudhunya itu ada cahaya. Hajalin. Kalau di batasan wajib dari ke kuping kiri batas, tapi di kupingnya basuh muka. Waktu basuh muka bukan cuma ubun-ubun pala, bukan cuma sampai ujung bawahnya nih, bawah siram juga sama air wudhu. Ghurron melebihi batasan wajibnya wudhu. Itu akan bercahaya. Muhajjalin, wudunya bukan sampai sikut, dilewatin sampai lengan, bukan cuma sampai mata kaki, ditaikin sampai betis, akan bercahaya tangan dan kakinya. Itu adalah ciri di hari kiamat, ciri daripada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita kalau sebagai jadi umat Nabi Muhammad, ayo sering-sering berwudu. Mau tidur wudu, apalagi mau sholat mah ya, mau tidur wudu. Terus banyakin sholat-sholat sunnah, biar banyak sujud kita, biar di hari kiamat kita termasuk tanda yang dibaca oleh Nabi Musa. Umat Nabi Muhammad bercahaya, dia punya wujah-wujah. Imahum fi wujuhim min athari sujud, nampak di wajahnya bekas sujud. Nah ini
dalam rangka mensyukuri kepada Allah. Nabi Muhammad nikmat. Nabi Muhammad nikmat bukan? Kalau nikmat ayo kita viralkan. Kata Allah, wa amma bi ni'mati rabbika, dengan nikmat Tuhanmu udah ramaikan, syiarkan bagaimana caranya yang luas, panggil penceramah yang ngenalin kita, yang jamah kita untuk lebih dekat lagi mengenal Nabi besar Muhammad. Sebab ini akan menjadi pertanyaan nanti di dalam kubur. Nabi Muhammad akan didudukin di depan orang yang meninggal di dalam kubur. Ketika itu orang di kubur ditanya, "Hei Fulan, kamu tahu nggak ini siapa?" Oh, kalau orang yang suka maulid, suka sholawatan, akan dikasih ilham bahwa inilah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, begitu ya. Jadi itu tanda-tanda tersebut banyak di dalam kitab Taurat. Mudah-mudahan yang singkat ini dapat menumbuhkan semangat kita, menambahkan kecintaan kita kepada Nabi besar Muhammad SAW, dan bertambah syukur kita kepada Allah di saat Allah jadikan kita orang Islam dengan sebab jasanya Nabi kita Muhammad SAW. Mungkin ini bapak-bapak yang saya sampaikan karena saya ada acara di Cipadu ya, acara Arba'in juga, maulid 40 hari. Orang-orang Cipadu tuh 40 hari bikin maulid keliling dari satu rumah ke rumah, satu rumah ke rumah gitu. Hari biasa, hari kantor bikin maulid juga kayak begini sampai 40 hari ya. Masya Allah, hari ini saya dapat undangan untuk ngisi acara maulid di Cipadu. Oleh itu mohon maaf kalau ya pengajian ini lebih awal ya stopnya gitu, tapi mudah-mudahan tidak mengurangi rasa ilmu yang kita telah dengarkan tadi, sehingga kita pulang membawa kecintaan yang lebih besar lagi kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.